Jadi begitu gue sampai nih di lokasi nih, gue sampai di lokasi, gue nggak mapping lah. Gue nggak mapping, nggak sama sekali, gue blank banget sama itu dalam rumah sakit. Gue hanya diceritain tentang ini nih, ada kejadian kelam pada tahun 1997 kalau nggak salah. Ada salah satu kecelakaan kereta lah, ada sebuah kecelakaan kereta yang menewaskan ratusan warga sipil, tapi dengan keadaan tubuh yang sudah tidak utuh. Wow. Alias dia kepotong-potong gitu. Iya. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Balik lagi bersama gue Bro Juan dalam program Cilor, cerita lokasi horor. Oke, gue bakalan jelasin sih sedikit tentang Cilor ya. Jadi Cilor ini dalam arti cerita lokasi horor. Jadi gue bakalan bercerita atau mengundang narasumber yang mempunyai cerita mistis, pengalaman horornya untuk bercerita di lokasi horor. Seperti yang kalian lihat. Wow, ngeri banget gak sih? Di bawah pohon beringin yang tentunya dipastikan horor ya, atau angker gitu. Dan ditambah lagi di Cilor ini kita bercerita di bawah pohon beringin yang angker. Wow, itu pasti mengerikan sekali, dan itu memang jadi perbedaan untuk Bro Juan dengan cerita-cerita horor lainnya ya. Dan bakalan yang membuat kalian lebih merinding. Wow. Oke, sekarang gue ada di lokasi. Orang-orang menyebutnya rumah jenderal ya, karena ada beberapa konten kreator yang kesini juga dan memang mendapatkan beberapa interaksi. Karena rumah jenderal ini sudah terbengkalai selama 30 tahunan dan mempunyai histori yang menyeramkan. Jadi di sini itu pernah terjadi pembunuhan 3 pembantu dan 1 satpam. Karena pernah terjadi perampokan di sini sehingga menyebabkan korban jiwa terhadap para penghuni-penghuni di sini, termasuk ART dan satpam tersebut. Dan lebih mengerikannya lagi, mereka itu dimakamkan di daerah sini juga, tepatnya di halaman belakang mungkin ya. Dan itu menambah kesan mistis tempat ini, mengerikan sekali. Dan pada malam ini Cilor, cerita lokasi horor akan mengundang salah satu konten kreator yang gokil abis pokoknya. Jadi dia tuh mempunyai sebutan khas banget ya, si ganteng sesat. Wow, dari namanya juga sesat. Apakah sesat ceritanya? Langsung panggil aja ya. Halo tim, narasumber udah siap kan? Kalau udah siap bisa langsung diundang aja ke lokasi ya. Oke, narasumber udah ready. Sekarang mau on the way ke lokasi ya. Oke, hati-hati. Oke, kita tunggu ya. Karena lumayan jauh sih tempatnya. Kita syuting di sini. Tim kita ada di sana deh. Tim Bro Juan deh. Oke, nih Kang Alam, si ganteng sesat. Apakah sesat ceritanya? Apa kabar Kang Alam? Alhamdulillah nih, gue pakai Baik. dulu ya. Oke, pakai dulu. Baik. Oke. Kita nih unik banget nih yang kinian. Inilah ya. Oke, mantap. Lagi sibuk apa nih? Paling sibuk sih konten sama kerjaan sih. Oke, kerjaan ya. Wah, berarti Kang Alam ini sudah banyak malang melintang ke tempat-tempat horor khususnya di Bandung ya. Di Bandung betul. Dan pernah juga mungkin tur luar kota juga ya. Nah, dengar di mana? Ini nih yang mau gua ceritain. Oke. Tapi sebelum gua cerita nih, pilih lokasinya
epic banget. Wah, epic banget bener karena Kang Alam tahu sendiri sejarah di lokasi ini memang suram banget ya. Suram sampai gak mau nih masuk ke sini lagi tuh. Ngeri ya. Ngeri banget. Udah tahu pastikan ceritanya. Iya, pernah terjadi pembunuhan terhadap 3 ART dan 1 satpam karena ada perampokan di sini dulu. Benar. Mengerikan sekali dan bisa dilihat dari belakang kita juga waduh. Kita diapit oleh pohon beringin nih. Lihat, bisa dilihat akar-akarnya dan di situ ada entah patung apa, tapi itu memang serem banget sih ya. Parah banget ya. Epic. Nah, kita mulai aja kali bro ya. Oke, kita mulai aja. Mungkin Kang Alam bisa diceritakan sih inti dari cerita Kang Alam itu seperti apa sih? Boleh. Jadi baru-baru ini gua habis aja melakukan tur Bandung, Majalengka, Majalengka Cirebon. Nah, gua akan sedikit bercerita tentang di Majalengka. Di Majalengka gua nemu 2 kampung yang udah terbengkalai kali ya, kampung mati. Kampung mati ya, orang-orang nyebutnya. Oh ya, kampung mati. Dan gua merasakan di situ kayak gila ini epic gitu, suram parah. Iya. Karena gua di kampung mati, tapi gua merasakan ada gitu. Ada kehidupan. Ada kehidupan di situ. Tapi kayak bukan kehidupan kita seperti manusia normal ya. Iya betul. Wow. Kayak gue explore tuh jalan gitu dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Ada beberapa rumah juga yang kebetulan hanya tersisa puing-puing bangunan saja. Tapi yang gue rasakan adalah, ini gue merasakan salah satu kehidupan yang benar ada. Seperti gue masuk tuh kayak di kepung. Oh, di kepung. Kayak gue diliatin sama warga sekitar. Oke, jadi kita tuh merasakan banyak yang lihat gitu kan, seperti di sini sekarang ya. Iya, benar. Seperti banyak yang lihat gitu. Itu yang di desa. Jadi gue nemu 2 nih. Itu yang pertama. Kalau yang kedua nih, gue nemu 1 kampung yang konten kreator sana pun gak ada nih yang berani malam-malam ke daerah situ, ke area situ. Jadi gue satu-satunya konten kreator dari Bandung untuk explore desa Majalengka yang mati itu. Jadi ceritanya adalah kampung itu terbengkalai karena terjadi fenomena alam lah. Fenomena alam. Akhirnya dengan sangat terpaksa kampung itu dikosongkan begitu saja. Nah, yang uniknya itu gue nemu 1 batu yang besar yang menurut warga situ itu nggak bisa dipindahkan. Ngeri. Dan itu batu tersebut dijadikan singgasana oleh siluman kera. Itu yang gua ngeri. Gua explore, gua merasakan kayak di batu itu tuh seperti ada kera banyak. Oh iya. Kayak, itu paling ngeri sih. Merasa di sini banyak kera gitu. Kayak siluman-siluman kera yang memang mengganggu dari lemparan biasanya, lemparan di atas pohon ya. Iya, itu emang yang gua rasakan gitu. Terus maju lagi ada 1 pohon di Majalengka itu yang di desa kedua itu ada 1 pohon yang usianya udah ratusan tahun. Ratusan tahun ini sangat pasti ceritanya seru banget. Pasti serem banget nih. Jadi pohon itu tuh katanya adalah warisan dari orang tua zaman dahulu jatuh kepada 2 anaknya. Nah, pohon itu ada 2. Oleh sang kakak ini katanya itu pohonnya dijual. Pohonnya ini dijual. Tapi karena mungkin ya haus akan harta dan pengen kaya kali ya. Iya. Akhirnya malapetaka terjadi, Bu. Malapetaka terjadi, si kakak ini meninggal dunia. Karena menjual si pohon keramat itu, katanya pohon itu dikeramatkan. Nah, 1 lagi jatuh kepada sang adik, itu masih ada sampai sekarang. Dan itu dijaga oleh kita bukan siluman, kayak macan lah gitu. Dalam tanda kutip ya macannya gitu. Ya, macan goib ya. Nah. Tapi Kang Alam, tahan dulu cerita epiknya. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang peraturan kalau cerita di Brojuan ya. Karena kita cerita di tempat angker. Gimana? Jadi saya harap gitu kalau misalkan terjadi interaksi ataupun
ya interaksi suara atau Kang Alam melihat penampakan, saya mohon jangan panik atau melakukan hal konyol. Pokoknya tetap rileks lah, tetap cerita, kita hadapi berdua apapun itu yang terjadi. Siap. Oke. Tetap enjoy ya. Iya, tetap enjoy, tetap bercerita, kita nikmati aja interaksi di sini. Oke, mantap. Nah, gue lanjut lagi bro ya. Oke, lanjut silakan. Jadi lu kalau lihat pohonnya itu, si batangnya tuh nggak kayak batang-batang pohon kayak di sini. Iya. Ini kan warna coklat ya. Iya, coklat. Kalau gua yang lihat di sana tuh, pohonnya tuh batangnya warna hitam. Oh, warna hitam. Batangnya warna hitam. Dan itu lu ngebentangin tangan pun kayaknya butuh 5 sampai 6 orang baru lu sampai gitu. Wow, karena itu gede banget sumpah. Pohonnya tua banget kayaknya ya. Udah tua, gede, tinggi lagi. Sampai gua nyorot ke atas pun nggak tahu ini ujungnya nggak kelihatan. Oh, iya. Gila itu. Dan gue di sana dapat fenomena suara yang lemparan-lemparan lah. Menurut gue itu gue sendiri kan, gue sendiri kayak ini siapa nih yang nimpuk nih? Iya. Perjalanan menuju ke bawah karena itu sedikit atas ya, sedikit ke atas lokasinya tuh. Perjalanan menuju ke bawah, gue mendengar salah satu fenomena suara tertawa seperti orang ngobrol lah. Oke, seperti ada interaksi atau mungkin orang-orang kayak ngobrol atau itu yang gua rasain. Lain ya. Betul, itu yang gua rasain. Wow, di kampung mati. Di kampung mati. Ngeri. Tapi ya ini sangat jelas. Iya. Kayak mereka lagi ngomongin gua nih, ini orang ngapain nih gitu. Iya. Gua dari jalan santai kayak gua udah merasakan panik. Karena gua sama sekali nggak tahu jalan, bro. Gua nggak tahu jalan, gua cuma ngikutin jalur yang udah mungkin dibuat sama warga sekitar untuk bertani atau entah apapun itu. Gue cuman ngikutin jalan itu, dan gue di atas gue tuh di sebelah kanan kayak ada yang ngobrol sambil merhatiin gue. Dia ngetawain juga. Iya, seperti memperhatikan, dan kita mendengar suara yang ngobrol di kampung mati. Saat kita explore, wah itu benar-benar mengerikan sekali, sport jantung banget ya. Itu udah gue rasanya pengen lari gitu. Kalau gue tahu jalan gue pengen lari, udah beres lah. Cuman ya itu tadi, gue menikmati setiap interaksi yang gue terima. Karena di situ sensasinya. Sensasi ketika kita eksplor tempat angker gitu ya. Wah, adrenalinnya tuh naik di situ. Wah, malah makin asik gitu ya kalau terjadi interaksi itu. Nah, selain di kampung mati, gue yang paling suram ya, yang paling gue, kalau gue bilangnya hampir kenok lah. Itu di Rumah Sakit Arjawinangun Lama Cirebon. Oke, Arjawinangun. Kita mungkin ganti lokasi lagi. Banyak ya, mungkin udah banyak konten kreator yang masuk ke situ. Cuman gue mau berbagi cerita nih. Boleh. Kesuraman gue di sana. Oke, mantap, boleh. Jadi begitu gue sampai nih di lokasi nih. Gue sampai di lokasi, gue nggak mapping lah. Gue nggak mapping, nggak sama sekali. Gue blank banget sama itu dalam rumah sakit. Gue hanya diceritain tentang ini nih, ada kejadian kelam pada tahun 1997 kalau nggak salah. Ada salah satu kecelakaan kereta lah, ada sebuah kecelakaan kereta yang menewaskan ratusan warga sipil, tapi dengan keadaan tubuh yang sudah tidak utuh. Alias dia kepotong-potong gitu. Itu yang bikin gua ngeri satu. Kedua, waktu gua masuk, yang setahu gua Cirebon udah diguyur hujan, harusnya dingin dong. Iya, harusnya dingin ya. Harusnya dingin. Suatu kota diguyur hujan tuh harusnya dingin. Gua masuk, gua nggak merasain dingin sama sekali. Malah Gua merasakan yang kayak tekanan aura panas ditambah lembab. Wah, itu napas pun susah. Wah, ngeri. Itu pertama kali gua masuk. Dan gue langsung berpikiran bahwa gue sanggup nggak di sini, karena gue sendiri, gue tidak mempunyai kesaktian atau ilmu apapun. Gue hanya bermain dengan mindset bahwa gue hidup berdampingan dengan mereka. Kalau gue nggak ganggu, mereka nggak ganggu. Gue nggak harus takut. Kalau gue takut, wujud mereka pasti ada gitu. Mereka menyerap energi gue. Gue mainin mindset gue, tapi tetap bro, apa yang gue rasakan dan apa yang gue pikirkan itu kayak anjing, di tempat
Suram banget iya, ya. asli apalagi itu rumah sakit ya. Bekas rumah sakit. Sudah ditinggalkan lama dan mempunyai banyak story. Apalagi tadi gue tertarik sih membahas tadi tuh yang cerita tertubuh kereta itu ya. Nah, banyak orang-orang yang mungkin organ tubuhnya sudah tidak lengkap. betul. Itu dikuburkan atau memang seperti apa ya? Jadi gini, gue dapat ceritanya itu dari warga sekitar, dari penjaganya langsung bahwa pernah ada kejadian tabrakan kereta yang menewaskan ratusan warga sipil hingga badannya itu hancur lah ya, terpotong-potong. Nah, dengan gue nggak habis pikirnya lagi, sangat mengenaskan lah. Mengenaskannya karena mereka tidak selayaknya diperlakukan sebagaimana mayat. Sebagaimana. Mereka dari lokasi kecelakaan menuju rumah sakit Arjawinangun itu diantar pakai truk. Dari truk itu cuma dilempar-lempar aja. Dari bawah tuh cuma disusun kayak puzzle. Saking kita nggak tahu nih ini tubuh siapa, ini tangan siapa, ini kaki siapa. Saking nggak bisanya. Iya, nggak bisa mengenalinya kan. Nah, itu gua masuk, gua merasakan hawa yang panas, sesak napas, susah lah ya dengan hawa yang lembab. Gue mencoba memberanikan diri, akhirnya gue terus explore dengan sisa-sisa keberanian gue lah. Gue memasuki ruangan demi ruangan dan itu kayak anjir, bau amisnya tuh masih nyengat. Bau amis darah. Bau amis darahnya tuh masih ini kerasa banget gitu. Terus maju demi ruangan, gue masukin. Akhirnya gue menemukan lah apa yang gue cari. Gua mencari kamar mayat dan disinilah ceritanya dimulai. Tujuannya jadi mencari kamar mayat. Kamar mayat, betul, karena gua ingin mereview makanan di kamar mayat. Gua mulai ceritanya. Jadi saat gua eksplor mencari kamar mayat, itu gangguan suara, lemparan-lemparan itu sudah ada. Bahkan waktu kamera gua off, gua seperti kayak dipanggil. Ada yang memanggil. Ada yang memanggil, gue kayak anjing kayak yang manggil nih. Tapi gue untuk berusaha untuk menenangkan diri gue dengan itu mungkin halu, mungkin itu imajinasi gue. Nah, gue play lagi, gue udah nemu kamar mayatnya. Akhirnya disitulah gue mereview makanannya dan gue ngedengar suara. Suaranya itu pertama di belakang gue, di belakang gue seperti jatuhan benda lah. Gua pikir ya udahlah, biasa jatuhan benda. Iya, biasa ya. Biasa. Gua lanjut review nih. Di depan gua ada sekelebatan. Set. Sekelebatan putih tuh. Wow. Jadi di luar itu ada jerigen, bro. Ada jerigen yang disusun entah sama siapa. Pokoknya rapih banget. Setelah sekelebatan itu ngelewat, jerigen itu kayak jatuh satu, dua. Wow, ngeri. Gue abain, gue masih tetap review tuh makanan, gue masih makan tuh. 2 kali itu cewek diem di depan pintu, bro. Ngeri. Jadi lo review tuh di dalam kamar jenazah. Betul. Gokil parah. Nge-review makanan di kamar mayat. Jenazah. Terus di pintu. Di pintu gue ditungguin sama tuh sosok. Apa kuntilanak? Mungkin ya, cuman emang kayak anjing nih putih ini apa nih? Mungkin karena lighting gak jelas biasanya ya. Gue kan gak jelas nih lightingnya, cuman kalau gue kayak giniin, anjing itu apaan tuh? Kayak gue mau kabur ditungguin, gue takut. Iya. Akhirnya gue nunggu dulu, sambil nunggu gue gimana nih caranya? Akhirnya gue beresin dulu makanan, gue matiin kamera, matiin lighting, gue cuman bawa senter satu. Gua terobos. Gua lari, gua terobos. Iya, saking takutnya memang itu. Bro. Ngeri banget sih ketika kita lagi di suatu ruangan terus kita melihat satu-satunya akses kita keluar masuk ada sosok ditungguin itu. Waduh, parah sih itu, ngeri. Gua gak tahu halu, gak tahu karena mungkin udah panik, udah ketakutan. Cuma yang gua lihat adalah ini sosok apa putih ini? Iya. Karena sebelum gua masuk itu nggak ada, itu nggak ada sama sekali. Itu yang gua pikirin, ini apa nih? Gua masuk perasaan nggak ada nih. Tapi kok gua mau keluar nih ada. Akhirnya gua terobos. Gua memilih lokasi lagi untuk mereview makanan dan kedua kalinya gua salah ngambil spot mereview makanan. Jadi lo masuk ke spot yang lebih suram mungkin?
disuram lagi. Ngeri. Di mana itu? Bagian mana tuh? Jadi ada satu pagar gitu bro yang pagar, tinggal digeser dulu masuk. Jadi gue masuk ke area rumah sakit jiwa atau yang menangani ODGJ. Wow. Dan di situ gue lebih parah lagi ternyata. Ya, gimana? Gue ada di belakang gue tuh ada satu lorong gitu. Gue merasa tertarik akan ruangan itu, gue pengen masuk banget nih, tapi gue udah takut. Taunya gue dipanggil kayak ada yang manggil. Ngeri. Terus gue ini apaan nih? Udah. Wow, ada lemparan dong. mungkin yang ada di sini tertarik akan cerita gue. Tertarik cerita. Kalau mau ikut cerita ayo lah sini ya. Boleh, masih kosong ya. Masih kita bisa stay di tengah lah. Di tengah ya. Tolong jangan ganggu interaksi. Kalau interaksi lemparan sih oke, gak apa-apa sih, asal jangan ganggu kamera. Fisik lah ya, sama kamera. Gue pernah syuting kayak gini lah. Tiba-tiba kamera mati, lighting mati. Gila nggak sih? Gila itu. Padahal gue udah syuting lama itu. Harus record ulang akhirnya. Tapi gue pernah sih kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Tapi bro, gue lanjutin cerita yang tadi. Jadi setelah bukan dipanggil, mungkin kayak itu tuh kayak mancing lah. Iya, mancing. Akhirnya gue abaikan dulu, beres makan. Gue masih penasaran nih. Akhirnya gue ke dalam. Waktu ke dalam, gue ngedengar kayak suara orang muntah. Wow. Itu jelas banget. Sedangkan gue di ruangan situ, gue di rumah sakit itu yang di dalam tuh cuma satu-satunya gue manusia tuh gitu, kayak aja ini siapa yang muntah nih. Dan gue masih record itu. Gue merinding. Gue masih record itu kayak. Ini siapa yang muntah coba? Itu jelas banget, gue kayak dari yang tadinya gue mau nerobos masukin rumah sakit tuh ruangan ODGJ yang menangani ODGJ. Gue bilang enggak lah, gue nggak mau nerusin ini. Gue nggak mau sama sekali nerusin ini. Gue balik. Apesnya karena gue nggak mapping, gue nyasar. Wow, ya yang namanya rumah sakit biasanya luas banget. Koridor yang banyak untuk menuju ruangan-ruangan tertentu. Nah, apesnya gue nyasar. Untungnya beres, shoot gue beres nih. Shoot gue beres. Tapi yang apesnya itu gue nyasar, baterai center gue tinggal 2 batang. Itu wah bener-bener apes banget ya. Apes banget, sumpah. Gue kayak ini hari apa sih, gue apes banget. HP mati. Wah. HP mati. Kayak aduh, komplit banget nih apes gitu kan. Udah bukan komplit, gue udah borong semua itu. Kayak gue sisa 2 batang nih. Kalau gue lari, gue capek. Akhirnya gue jalan. Gue memasuki lagi satu ruangan yang mungkin ini rawat inap. Oke, rawat inap. Kayak ruang rawat inap gitu. Waktu gua masuk, ini pintu bro masuk bro ya. Masuk tuh pintu gua besar karena badan gua yang besar, gua bawa kamera. Pas gua balik, itu cuman disisain 3 jari bro. 3 jari. Jadi gua nggak masuk. Padahal gua waktu masuk tuh bisa gitu. Gua bukain dulu lebar. Karena kalau ada apa-apa gue pengen cabut, lari kabur. Gua balik tinggal disisain kosong tuh 3 jari. Jadi badan gua nggak masuk sama sekali. Itu saat lo keluar gitu. Saat mau keluar, gua gak habis pikir nih siapa yang nutup. Karena nggak mungkin 3 jari gitu gua masuk. Jadi saat lo masuk tuh pintunya dibuka lebar-lebar. Lebar-lebar. Lo masuk terus balik lagi nggak tahu itu pintu ketutup sendiri. Siapa? Wow. Gue itu benar-benar ini tempat apa sih gue bilang. Benar-benar sarang iblis. Hantu ya, sarang iblis ya. Iblis. Wow, ngeri. Iya, apalagi yang nggak habis pikir gini loh. Ya gimana? Gue tuh bukan pengen kayak ya udah gue bermindset ini nggak ada apa-apa kok, cuman rumah sakit lama gitu. Tapi entah kenapa emang gangguan di sana kayak hantu-hantu di sana tuh udah nggak malu-malu sama kita, frontal banget. Saking sangarnya frontal banget, yang manggil aja. Kayak mancing, lemparan. Kalau mungkin di kota Bandung yang gua rasain untuk menemukan fenomena suara, aduh susahnya bukan main. Sulit ya. Susahnya bukan main karena gua nggak ada settingan sama sekali nih.
Gue benar-benar real mencari fenomena gitu. Dan juga ya gue pada intinya sih mereview makanan gitu kan. Tapi waktu di Arjawinangun itu, wah, lu nggak usah nantang deh. Mereka yang selalu berinteraksi. Oke, jadi kita nggak usah nantang lagi, Nggak malah mereka usah. yang nantang kita Iya. ya, malah mereka yang uji kita. Ih, Ngeri banget cuy. Biasanya kita ke tempat horor, kita nantang-nantang, mana nih interaksi nggak ada Nggak kan? ada. Tapi ketika kita ke rumah sakit Arjawinangun, Arjawinangun. malah kita yang ditantang. Kita yang ditantang. Ngeri. Itu sih yang gua dapat benar-benar creepy-nya tuh di sini, benar-benar gua ditantang sama mereka, gua diuji nih. Ini masuk sini keberanian lu seberapa sih gitu. Nih, gua ganggu sekarang. Tapi bener, itu yang bikin gua hampir kenok. Hampir nggak sanggup untuk melakukan penelusuran. Gila. Oke, tapi lo tetap lanjut itu. Lanjut akhirnya. Sambil gua nyari jalan keluar. Lu percaya gak, gua masuk itu jam sekitar 11:30. Keluar gua jam 4 subuh. 4 subuh. Jam 4 subuh gue baru keluar dengan keadaan muka yang udah spa ya, kayak gue udah benar-benar ketakutan, Pucat ya. pucat, terus keringetan, gila sih, parah. Ngeri. Jadi kalau lu harus coba deh kayak Arjawinangun. Tapi interaksi tersebut dominannya cewek ya biasanya. Ya Kuntilanak betul. gitu biasanya. Nah itu yang paling dominan yang gue rasain. Karena kalau kalau pocong atau apa, gue berpikir ya interaksi apa ya, gue berpikir kayak tangan ditali gitu kan ya. Iya. Tapi kalau kuntilanak itu benar-benar nggak tahu gue halu, nggak tahu gue udah ketakutan. Soalnya itu yang gue lihat saat gue mau keluar dari kamar jenazah, gue ditunggu sama sosok seperti itu. Itu Benar-benar kayak ini apa sih? Itu ngeri banget sih. Ujian macam apa gitu yang gue lakuin tuh gitu, yang gue Iya. udah mah gue review makanan ditungguin sama yang begitu, gue udah beres mau balik disasarin, gue nggak tahu jalan. Iya, mungkin saking mereka terganggu ya dengan kedatangan manusia gitu, ngapain kesini sih? Mungkin kalau menurut setan tuh anjir gila banget dia berani kesini gitu kan. Makanya ini gue tantang loh, lu udah masuk ke wilayah gue kasih ujian nih. Iya benar. Gue kasih challenge, lu kuat gak di sini? Ternyata ya alhamdulillah gue masih kuat, dengan even keadaan gue kayak udah lesu banget, udah capek banget, tapi ya gue berhasil lah gitu. Oke, tapi naklukin Arjawinangun. Berhasil meskipun sedikit tersesat. Nah, sedikit tersesat, bukan sedikit sih, abang gue benar-benar tersesat itu. Oh, tersesat ya. Gila. Oke. Karena gue benar-benar belusukan sampai ke dalam. Kayak gue nggak hafal jalan gitu, karena gue orangnya kan nggak gampang hafal ya, sekali jalan langsung hafal itu gue nggak banget sih gitu. Gue harus benar-benar beberapa kali lewat jalan itu baru gue hafal. Ini baru sekali, terus gue dengan cara selonong boy gue yang belusukan ke sana ke sini, akhirnya ya gue apesnya nyasar dengan baterai sisa 2 batang lagi. Ngeri. Pada saat di rumah sakit itu apakah masih ada keranda-keranda seperti keranda mayat atau memang tempat orang-orang tidur, tahu nggak sih? Iya, tahu. Masih banyak gitu. Kalau keranda mayat gue nggak lihat. Nggak lihat. Even ya gue di kamar jenazah sekalipun gue nggak lihat. Tapi kalau seperti tempat tidurnya itu banyak banget. Banyak banget masih ada itu. Bahkan sampai di ruangan rawat inapnya pun masih ada. Oh, masih ada. Masih ada, cuman wah itu udah, karena kalau di ruangan rawat inap itu dia terbuat dari kayu dan gue coba tekan-tekan itu udah rapuh banget sih, kayak udah rawan banget untuk ditidurin atau dudukin pun rawan sih. Tapi untuk properti lainnya kayak berkas-berkas, bahkan gue nemu kantung darah yang gila, itu udah bau busuk banget. Oke, masih ada darahnya? Masih. Wow. Masih, itu 2 kresek gede loh yang gue temuin. Ini gue berpikir pantas aja mereka pada frontal ya, mereka mungkin menghisap ini. Menghisap ini. Apa tuh? Interaksi tuh. Bentar. Tim, aman tim. Oke, jadi kita di sini benar-benar berdua Kang Alam ya. Betul. Benar-benar ngeri sekali di tempat ini, bahkan tadi ada interaksi buah jatuh. Tapi memang saya salut sama Kang Alam ya, yang namanya rumah sakit
pasti di situ banyak tempatnya orang yang meninggal. Betul, gitu kan. betul. Ada kecelakaan apa gitu, Betul. pasti dibawa ke situ kan. Nah, wah, tapi Kang Alam bisa menyelesaikan challenge tersebut. Kayak itu challenge sih menurut gue. Itu benar-benar gue salut banget sama Kang Alam. Kayak gitu. Dan itu cerita epic banget sih. Lu harus coba sih. Oke, Arjawiragun. gue penasaran sih ke sana. Arjawiragun itu kalau lu mau bikin podcast di Arjawiragun atau lu mau explore, wah itu keren banget sih. Oke, jadi penasaran gue podcast di kamar mayat ya. Oh itu tuh yang harus dilakuin, podcast di kamar mayat. Belum ada nih. Belum ada ya? Belum ada. Oke, next coming soon ya. Gila, gokil. Oke. Kita makan ya, kita review makanan. Kita review makanan, betul. Dan kita harus tetap tenang. Nah, tetap makan meskipun di situ ada interaksi. betul. Intinya gini sih bro, gue pengen kasih pesan aja. Oke. Dimanapun kalian explore nih buat ghoster kali ya. Oke. Dimanapun kalian explore atau di apapun itu tempatnya, intinya satu, jangan panik. Oke. Itu. Kalau lu panik, karena gue nggak pernah nih ngedengar iblis atau hantu membunuh gitu. Iya. Yang ada juga karena lu panik, lu jatuh, terus ada beberapa barang mungkin yang bisa mencelakakan itu. Iya, itu sih yang membuat kita celaka. Ya, kepanikan kita sendiri. Betul. Kalau kata orang Sunda sih cilaka ku pamola sorangan. Nah, cakep. Oke. Jadi jangan sampai panik. Jangan sampai panik teman-teman, dan untuk para penonton juga kalau misalkan di rumah, ih aku ada interaksi gitu kan. Nah, jangan sampai panik, tetap tenang, hadapi, karena gak akan ada apa ya namanya jin atau hantu atau apapun kalian menyebutnya yang akan membunuh kalian. Itu hanya di film-film aja. Okay? Oke, pokoknya sekali lagi thank you banget Kang Alam. Thank you banget Bro Juan. Sudah mampir di Cilor ya. Diundang Cilor. Cilor itu apa ya? Oke, Cilor. Belum tahu nih. Masa belum tahu sih? Gue belum tahu nih. Oke, Cilor. Jadi Cilor itu cerita lokasi horor. Pantas aja podcast gue pertama kali podcast di tempat lokasi horor. Iya, perbedaan Bro Juan dibanding channel-channel lain yang cerita horor juga, yaitu ya ini. Kita cerita horor di tempat horor, double dong merindingnya. Double ya. Sampai gue udah merinding banget. Iya, ditambah dengan interaksi-interaksi di sini yang menambah, wah ini merinding banget gitu kan. Terus kita harus tetap bercerita, harus menyelesaikan cerita tersebut. Pastinya itu menjadi challenge tersendiri untuk para narasumber dan buat gue tersendiri. Nah itu intinya gue di sini podcast emang gak boleh panik dengan Bro Juan. Kalau panik wah udah kacau. Ya. Thank you banget Bro Juan udah ngundang gue ke podcast Cilor lu ini. Seru banget sih. Seru banget. Podcast di tempat angker nih seru banget. Gokil. Oke, untuk teman-teman semuanya, para penonton Bro Juan yang punya cerita ataupun ingin bercerita, bisa kirim cerita kalian di email di bawah ini ya, di deskripsi ya. Pokoknya gue bakalan undang atau gue bakalan ceritain cerita kalian agar cerita kalian. Wow, sorry. Gue ini mau closing tapi ada lemparan loh. Gila, itu pasti jelas banget ya. Bener, itu jelas banget. Pasti ketangkap di kamera nih. Oke, ngeri banget cuy. Itu nggak tahu gue lemparan apa, yang jelas itu lemparan, suaranya jelas banget sebelah kiri gue ini. Gila, interaksi di sini ya. Semoga ke-record ya di kamera. Semoga. Oke. Terima kasih sudah menonton Bro Juan. Jangan lupa like, komen, and subscribe juga channelnya Makan Malam dan Bro Juan agar kita lebih semangat lagi untuk konten kemanapun dimanapun, pokoknya kita datangi ya. Oke, betul. Oke. Dan satu lagi, komentar jangan lupa. Komentar jangan hadir ya, tapi komentar lu bisa kasih tahu nih apa kekurangan kekurangan Bro Juan. Itu cobalah, mungkin kita bisa perbaiki sedikit demi sedikit. Kita butuh masukan ya, dari kalian juga. Oke. Terima kasih.